Assalamualaikum Bro Sista. Bareng aku Eci. Aku Dimas di Ngopi Ngobrol Happy. Ya ampun Bim, udah sebulan lebih ya kita nggak berjumpa sama Bro Sista yang ada di rumah. Waduh, bener banget ya Ci, karena libur semester dan Idul Adha juga ya. Sekarang juga penerapan PPKM nih, jadi kita berjumpanya sedikit lama. Bener banget nih Bim, dan walaupun kita libur tapi juga kita diharuskan untuk stay di rumah aja. Dan bagi Bro Sista, kalau nggak ada kepentingan mending jangan keluar dulu deh. Ya, daripada keluar mending nonton Ngopi ya Ci ya, untuk menambah wawasan kita dan ilmu kita. So pasti banget dong Bim. Nah, untuk kali ini kita akan bahas mengenai beberapa organisasi relawan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ada organisasi relawan dari bidang sosial masyarakat. Organisasi ini diberi nama Ketimbang Ngemis yang dibentuk oleh sekelompok anak muda pada tahun 2015 silam. Mengusung moto Say No to Ngemis, komunitas ini hadir untuk memberikan apresiasi sekaligus bantuan kepada orang tua yang masih berusaha untuk mencari nafkah demi dirinya sendiri dan keluarga tercinta, meski dalam keterbatasan fisik dan usia, dan menolak untuk mengemis. Oke, yang kedua adalah organisasi relawan yang diberi nama Ayo Dongeng Indonesia. Komunitas ini merupakan sebuah komunitas yang terfokus pada trauma healing untuk anak-anak dalam kegiatan pasca bencana. Sesuai dengan namanya, kegiatan utama yang dilakukan oleh para anggota relawan komunitas ini adalah dengan mendongeng, yang secara tak langsung dapat kembali membangkitkan keceriaan, motivasi, inspirasi, dan imajinasi anak-anak. Kegiatan mendongengnya itu sendiri juga dilakukan di lokasi yang berbeda-beda, seperti taman bacaan, rumah singgah, dan kegiatan sosial lainnya. Oke, next yang ketiga adalah komunikasi relawan yang diberi nama Koalisi Pemuda Hijau Indonesia atau disingkat menjadi KOPHI. Komunitas ini merupakan sebuah komunitas relawan di Indonesia yang terfokus pada gerakan untuk melestarikan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Berdiri pada tanggal 28 Oktober 2010 dan diresmikan pada tanggal 30 Oktober 2010. Sejumlah aksi-aksi yang mereka lakukan yaitu seperti mengadakan pelatihan pembuatan lubang biopori di sekolah-sekolah, kampanye aksi wisata bersih, edukasi sanitasi air untuk anak jalanan, pelatihan atau pembibitan jamur, serta masih banyak lagi. Masya Allah, tabarakallah, ternyata luar biasa banget ya relawan Indonesia nih Ci ya. Luar biasa sekali, dan ternyata masih banyak loh orang-orang baik yang ada di luaran sana. Dan sebenarnya juga komunitas-komunitas relawan di Indonesia ini juga banyak bergerak di berbagai bidang nih Bim. Siapa tahu aja Bro Sista nih salah satunya. Ya bener banget ya Ci. Ngomong-ngomong masalah relawan muda nih, setelah ini kita bakal kedatangan bintang tamu dari relawan muda Riau nih Ci. Dan kita bakal ngobrol happy bareng Iya, mereka. ngobrol happy bareng mereka. Penasaran kan bagaimana keseruan kita? Jadi tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Halo Bro Sista, jumpa lagi bareng kita di Ngopi Ngobrol Happy. Nah Bro Sista, seperti yang Bro Sista lihat sekarang, kita sudah ditemani sama Bang Zul dan Kak Tiara nih. Halo Kak, Bang. Apa kabar? Gimana nih keadaannya sekarang? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, Alhamdulillah baik sehat. Semangat dong ya untuk ngobrol happy bareng kita. Iya. Kira-kira tadi perjalanan ke sini aman kan, Kak, Bang? Aman sih Kak, Aman. nggak ada Tertutup. PPKM, nggak ada penyekatan ada sih. juga. Oke, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi nggak tergalah dengan PPKM ya kayak Iya. gitu. Nah, Bang Zul dan Kak Tiara. Kak Tiara ini dari komunitas relawan muda Riau. Nah, nanti kita akan bahas seputar relawan muda Riau nih Eci ya. Iya, bener banget. Nah, jadi setahu Eci nih, kalau relawan itu kan bergerak di bidang sosial kemanusiaan ya Kak ya? Benar Bang. sekali. Nah, menurut Kakak dan Abang sendiri kira-kira relawan itu seperti apa sih gitu? Boleh dijelaskan sama Bro Sista? Mulai dari abang atau Tiara? Boleh? Oke, Gantian. relawan itu kalau definisi sendiri, di mana kita mau bergerak tanpa harus dibayar. Bergerak tanpa harus dibayar. Bener. Iya, karena Relawan ya. kata dasarnya sukarela kan Bang. Iya, iya. Tanpa organisasinya itu non profit, tanpa dibayar, dan ya seperti itu kita nggak mengharapkan apa-apalah di suatu organisasi relawan itu. Memang ikhlas bakti bina bangsa. Benar sekali. Sungguh mulia Mulia, berarti gitu. para relawan ini ya. Nah, kegiatan-kegiatan selama pandemi atau sebelum pandemi ini gimana? Kan kita ketahui kalau misalkan pandemi ini kan biasanya tertunda semua kegiatan, tapi kan relawan ini harus turun bergerak. biasanya kan, Apalagi karena di masa membantu pandemi. ya masa pandemi ini kan bantu Justru banget. Gitu. selama pandemi ini lebih
komponen Lebih- lagi oh, membantunya gitu Bang. Gimana tuh kegiatan? Jadi kalau misalnya sebelum pandemi itu kami ada kegiatan tahunan, misalnya kayak sapa sekolah. Nah itu kami akan menyapa sekolah-sekolah marginal di pinggiran. Terakhir itu sapa sekolah 8 8 di Indragiri Hulu. Indragiri Hulu. di desa Siambul. Nah Siambul. itu pokoknya terpencil gitu, mengunjungi sekolah-sekolah terpencil, kita bantu apa yang bisa kita bantu, dan alhamdulillah sudah dilakukan 8 kali. Ada di Rohul, di Kampar, pokoknya seluruh Riau. Insya Allah kami ingin menjangkau seluruh sekolah marginal di Riau. Kemudian ada Kegiatan bulanan, kegiatan bulanan, kegiatan mingguan. KMP Kampung Merah Putih itu tiap 17 Agustus, kegiatan-kegiatan besar yang seperti itu Kak. Nah selama pandemi itu kan pandemi mulainya 2020 ya kan. Iya, benar. Kami menyesuaikan sama keadaan di sekitar kita, karena kan relawan itu pergerakannya sesuai isu-isu masyarakat Iya, sekitar ya benar kan. sekali. Apa sih yang sedang dibutuhkan masyarakat, apa yang bisa kita bantu. Nah sejak itu kami mulai bekerja sama dengan berbagai mitra, dari Ibu PKK Provinsi Riau, dari sekolah relawan yang ada di Jakarta base-nya. Nah itu kami membentuk pembuatan unit sabun cuci tangan di awal-awal, desinfektan, lalu ada bantuan-bantuan tunai lainnya kayak sembako juga, pokoknya segala macam menyesuaikan aja sih sama kondisi pandeminya. Kemudian masuk ada anak KKN juga di tempat Iya, kita, Zul. benar. Ada dari ITB sama dari UNRI. Nah itu kan mereka KKN relawan COVID, itu juga bergabung sama kami, alhamdulillah dipercaya. Kolaborasi. Ikut mengikuti program juga ya kayak. Iya. Jadi luar biasa banget dampak sebenarnya kalau kita menjadi relawan ini ya. Sebenarnya terbantu gitu. Alhamdulillah. Nah, seperti yang Kak bilang tadi nih, katanya kalau misalkan relawan itu non profit gitu ya kan Kak. Nah, kira-kira apa sih yang terbesit di hati Kakak tuh sama Abang? Kira-kira kenapa tertarik untuk ikut komunitas relawan ini? Mungkin karena basicnya dulu dari SMA memang suka kegiatan yang bersifat sosial. Jadi pas melanjutkan ke perguruan tinggi juga mencari yang organisasi yang berkegiatan kayak gitu. Mungkin karena dari sana udah terbiasa kayak gitu Kak. Oke, berarti udah emang berjiwa sosial. Udah berjiwa sosial Bang banget Zul kayak ya. gitu. Nah, kalau Kak Tiara sendiri apa nih alasannya untuk bergabung di komunitas relawan? Awalnya itu karena jujur gabut sih Kak, nggak ada kegiatan di rumah. Iya, benar-benar. Terus ada tulisan nih, ada orang update gitu open rekrutmen relawan Muda Riau. Apa nih, ditengok-tengok kok seru ya kegiatannya, kayak ke desa-desa bantu-bantu orang, kok pengen ikut. Panggilan hati lah mungkin ya Kak ya. Iya, benar-benar. Biasanya itu dimulai dari gabut. Gabut menciptakan kreativitas. Masya Benar Allah. sekali. Biar jadi manusia lebih produktif. Iya, gitu. lebih produktif. Dan akhirnya cemplunglah ke relawan muda. Relawan Muda Riau. Riau. Nggak kerasa udah 3 tahun kecemplungnya. Iya, dan nyaman ya. Seru juga kan Kak untuk ngikutin program-program kayak gitu. Nah, untuk komunitas Muda Riau nih, Relawan komunitas Muda Riau. Relawan Muda Riau. Nah, itu tuh berarti orang-orang muda yang ada di Riau aja ya Kak ya? Atau ada terbatas umur atau gimana kalau misalkan pengen join gitu? Bener Kak, terbatas umur di usia pemuda itu 17 sampai 30 tahun, karena kami juga dibina di bawah Dispora, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau. Nah, itu langsung dibina sama Kadisporanya Pak Bobi. Itu memang kategori pemuda yang diusulkan. Jadi kami juga open rekrutmennya, siapa aja bisa gabung, boleh DM aja di Instagram kami. Boleh. Selagi kategorinya kategori pemuda 17 sampai 30 tahun itu sangat terbuka. Tapi kalau misalnya itu untuk jadi anggota aja, tapi kalau misalnya mau sama-sama ikut berpartisipasi, mau ikut berkegiatan, boleh kok, terbuka untuk siapa saja. Gitu. Berarti untuk tadi kan sempat disebutkan kalau ada pengawasan dari Dispora. Benar. Relawan Muda Indonesia ini, Relawan Muda Riau ini sendiri itu berarti nggak independen atau memang di bawah naungan Dispora tadi? Sebenarnya Relawan Muda Riau ini bermitra lebih tepatnya bermitra dengan berbagai dinas Dispora, dinas pendidikan dan segala macamnya. Kalau kegiatan-kegiatan relawan itu lebih tepatnya banyak mengusungkan konsep kolaborasi, berkolaborasi seperti Sapa Sekolah, kami berkolaborasi dengan ini itu. Lebih tepatnya seperti itu sih Bang.
Jadi menyesuaikan lah kalau misalkan kita ada acara untuk kepemudaan, kita hubungi dinas Iya, Dispora. Kalau benar. misalkan tadi yang sapa sekolah ke Kemendikbud seperti ya. Iya, seperti itu. Berarti nggak hanya bergerak Dinas di Kebudayaan. oh, Ya, benar, Dinas Kebudayaan. Jadi gini Bang, kami juga selain program untuk relawannya, nah kami juga mendukung internalnya untuk maju nih Bang. Salah untuk- satunya kayak kalau misalnya ada event-event yang individu, RMR siap nih bersedia menyiapkan surat rekomendasi atau menyiapkan sertifikat untuk anggota-anggotanya biar maju. Salah satunya ini Bang Zul. Luar biasa Bang Zul, ini salah satu peserta jalur rempah Indonesia. Jadi bakal keliling ke 13 titik jalur rempah se-Indonesia ya Bang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan bakal jadi duta budaya Riau, dia delegasi Riau. Dan masih banyak yang lainnya kayak kalau ada student exchange kayak PCMI, nah itu ada beberapa perwakilan delegasi Indonesianya dari Relawan Muda Riau juga Relawan nih Muda Bang. Riau. Tahun-tahun sebelumnya itu ada yang dari ke Malaysia, ke Korea. Korea, Jepang Pokoknya- ya. Enggak. Jadi nggak sia-sia lah masuk ke Relawan Muda Riau, dia juga mendukung individunya. benar. Jadi kayak bergerak diri sendiri Ya, gitu ya. di balik kita berkegiatan, relawan Muda Riau ini juga memfasilitasi bagi pemuda-pemuda yang ingin Meningkatkan kapasitas ya diri. Membranding diri. membranding diri, mengembangkan diri segala macamnya. Dan menambah pengalaman juga ya Benar Bang ya. sekali. Nah berarti di komunitas relawan Muda Riau ini nggak hanya bergerak di satu bidang ya Kak, berarti bergerak ke banyak bidang gitu. Banyak semua di mbaknya. Jadi kalau fokusnya kami itu tertulis ada 3 Kak, pendidikan, sosial, dan lingkungan. Tapi kami juga bekerja sama bermitra sama acara Kalkrop sebagai pembina kami, dan itu udah mulai masuk ke kewirausahaan. Jadi internal RMR-nya anggotanya juga diusungkan biar bagaimana sih berwirausaha muda gitu. Nah berarti ini selain ada bantu di luar sosialisasi, membantu warga masyarakat sekitar, ada pelatihan lah dapat Iya, katakannya, benar sekali, ada Bang. workshop untuk anggota internal Anggotanya. sendiri kayak gitu. Nah tadi kan sempat disebutkan ada kegiatan 17-an, terus ada pernah dengar nih, pernah ulik-ulik ada yang namanya dapur Dapur ikhlas. Ikhlas. Nah itu gimana sih, boleh diceritain nggak? Itu kegiatan mingguan kami, dan tiap hari Jumat teman-teman itu bisa datang ke TikTok Creative Hub Jalan Arifin Ahmad. Di depan SPBU. Boleh ikut makan. Nah, di situ kami akan menyediakan beberapa menu dan nasi untuk teman-teman bisa makan siang di sana gratis dan bayar seikhlasnya. Kalau misalnya bayar seikhlasnya itu akan dilanjutkan untuk donasi ke minggu depan berikutnya. Jadi terus berputar. Wah sangat bermanfaat Wah, sekali ya. benar. Dan Prosista di rumah juga kalau misalkan pengen join bisa kan langsung Bisa. ke tempatnya gitu. Mau Boleh, join ya. berkegiatan, berdonasi, atau tenaga untuk sekedar membantu aja gitu sangat Sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan ya. dibutuhkan. Mau Menarik welcome lah sekali ya. ya. Welcome sekali. Sangat bermanfaat. Jadi tertarik nih Eci. Eci tertarik. boleh Kak Jumat ini ya Kak. Oke, Jumat ini mari kita kunjungi di mana tadi? Di TikTok Creative Hub. Ya, ya, tahu. Jalan Arifin. Dan mungkin Prosista di rumah juga kalau misalkan mau gabung untuk menjadi relawan muda bisa langsung join ke follow Instagram Instagramnya Instagram. Relawan Muda Riau. apa? @relawan muda Riau. Relawan Relawan Muda Riau. Tinggal DM aja. Tinggal DM aja. Oke, terakhir nih ya, pesan untuk anak muda di luar sana. Karena kan pandemi nih, otomatis kita butuh sedikit asupan motivasi kayak gitu. Mungkin ada pesan dari Abang Zul mungkin? Dari Kak Tiara dulu. Oke, boleh. Ganti-gantian. Ganti-gantian. Boleh. Kalau dari Tiara, nggak apa-apa guys, gabut di rumah. Yang penting itu kita nggak diam-diam aja, terus berkreativitas semampu kita. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau nggak buat orang lain ya seenggaknya buat diri kita sendiri aja dulu, apa yang bisa kita tingkatkan. Dan kalau misalnya memang nggak tahu nih mau ngapain, boleh ke Relawan Muda Riau aja, sangat terbuka. Karena selain kita berkegiatan untuk orang lain, kita juga membangun kapasitas diri kita sendiri. Mulai dari kalau yang berkesan sama Tiara itu kayak kalau Zul dia jadi duta budaya, kalau Tiara nah itu mulai dari gabut, sekedar gabut aja kunjungi Relawan Muda Riau. Terus Tiara kan jurusan farmasi ya kan Kak. Ternyata ketemu banyak relasi di sana. Salah satunya itu kepala BBPOM yang awalnya nggak kebayang sama sekali, malah jadi dekat sama orang BBPOM-nya. Dan farmasi dengan BBPOM itu kan sangat erat kaitannya. Jadi nggak ada salahnya gitu coba-coba gabut-gabut, tahu-tahu nanti
surprise gitu, nggak ada yang tahu hidup kita tuh bakal dibawa kemana gitu. Malah lebih mempermudah gitu kan Kak. Iya. Tetap dalam langkah walau badai menerpa. Jadi Bro Sista setidaknya kalau jadi manusia itu setidaknya bermanfaat bermanfaat untuk orang lain ya kan Bim. Oke, Bang Zul dan Kak Tiara mungkin tahu nanti segmen selanjutnya kita bakal ngadain challenge. Udah tahu kan Kak? Nah, Bro Sista di rumah pasti penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Oke, balik lagi bareng kita Di Ngopi Ngobrol Happy. Yeay. Oke, kita udah memasuki segmen 3 nih. Nanti kita bakal adain challenge. Tapi sebelum itu, Eci mau nanya dulu nih, kira-kira bisa nggak sih Abang jelasin sedikit sejarah tentang berdirinya komunitas relawan muda Riau ini? Ya, dari tadi kita ngobrol tapi nggak tahu sejarahnya. Iya, sejarahnya. gitu. Mungkin awal berdirinya kapan atau gimana gitu. Mengenal dulu ya Bang. Iya. Kenal kan? Tak sayang. Ya, Bang. Oke. Jadi relawan muda Riau ini pertama sekali didirikan tahun 2016 di bawah kegelisahan para pemuda yang tidak ada wadah untuk mereka beraktivitas. Dari situlah mulai terbentuknya relawan muda Riau dan dilantiknya dan mulai resminya pada tahun 2017 Dilantik sama Pak Gubernur. ya pada masa itu. Terus relawan muda Riau ini sampai sekarang terus mengalami perkembangan dan perubahan. Pertama, relawan muda Riau ini untuk keanggotaannya sendiri kami mengambil sistem open recruitment. Tapi untuk sekarang karena keterbatasan segala macam, kita menyederhanakan lagi. Untuk keanggotaan itu diambil secara siapa yang mau join silakan, gitu aja. Silakan interview. Untuk wadahnya sendiri, tempat kami berkumpul itu ada namanya tempat di TikTok Creative Hub, di mana di situ tempat sebenarnya dinamakan hub itu karena saling berhubungan, itu. Jadi Untuk yang mau join. Untuk yang mau join, silakan langsung saja. langsung ke TikTok saja. Creative Hub Atau DM ke Instagram yang tadi ya. Tidak hanya untuk terbuka untuk join anggota, tapi kalau misalnya mau berdonasi, wah sangat terbuka tangan kami. Insya Iya. Allah amanah menjadi jembatan untuk orang-orang baik semuanya. Iya, benar sekali. Ada lagi tambahan Bang? Ya paling yang ingin donasi kami siap untuk menyalurkan donasi tersebut. Boleh-boleh. Oke, nanti nah. Sista mungkin yang mau beramal dan berdonasi bisa langsung cek Instagramnya di Relawan Muda Riau. Kayak gitu. Dan komunitas ini juga udah berdiri hampir 5 tahun ya Bang ya? Ya, Dan oke. Nah, ada nggak sih ciri khas? Kan kita udah tahu nih kan banyak relawan kayak gitu kan. Udah 5 tahun juga Iya, ada 5 tahun berdiri. kan. Pasti Otomatis ada dong. ada ciri khas tersendiri ya gitu. Untuk RMR ini atau Relawan Muda Riau. Kira-kira apa sih yang bisa terpikirkan oleh masyarakat ketika melihat oh ini relawan Muda Riau nih. Nah, kira-kira apa sih Bang? Kak? boleh dijawab. Kalau kami sih, karena kami dari Relawan Muda Riau, segala sisinya unik sih ya Kak, Bang. Iya. Mulai dari programnya, itu program tahunannya. Kalau tadi teman-teman ada dengar juga KMP, Kampung Merah Putih itu tiap tahunnya unik. Mulai dari ada yang bawa bendera di atas gajah, di atas perahu, pakai kuda di Okura. Nah itu segala sisi programnya kami buat seunik dan semenarik mungkin. Kemudian tiap sapa sekolah kami juga selalu mengangkat budaya-budaya di sekolahnya. Lalu untuk pemudanya sendiri itu kami sudah mengangkat kapasitas pemudanya. Nah siapa aja sih pemuda-pemuda yang berprestasi di RMR melalui RMR itu sudah membawa Pekanbaru menjadi kota layak pemuda di 2020 kemarin dan menerima Penghargaan. dan penghargaan serta anggaran dana kurang lebih beberapa ratus juta untuk kami berkegiatan. Wah, luar biasa banget ya. Jadi sangat teman-teman nggak sia-sia deh kalau misalnya mau gabung RMR. Selain berkegiatan ya jelas transparan dan banyak kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti sesuai bidangnya. Kapasitas kita di sini juga diasah, internal anggotanya itu juga sangat Diperhatikan. Iya, Diperhatikan. lah gitu ya. Benar. Aduh kehilangan kata-kata nih saya biasa.
Karena dari saya juga itu mahasiswa baru yang biasa-biasa saja itu waktu awal gabung RMR, sekarang udah Sudah menjadi Luar yang luar biasa. biasa. Iya kan? Gimana gitu? Udah jadi Saking mahasiswa. luar biasa itu udah berdiri di sini. Iya. Nah, ada jadi pertanyaan dari Bro Sista. Kalau RMR ini, Relawan Muda Riau ini, apakah menerima hanya untuk orang Riau? Atau di luar dari Riau boleh masuk? Misalkan ada pendatang, mahasiswa pendatang kayak gitu. Boleh Dan masuk dia nggak? berasal dari Sumbar misalnya. Sumbarnya. Dan ingin join bisa nggak Bang? Sebenarnya bisa saja sih Kak, asalkan dia tuh berdomisili atau tinggal di Pekanbaru. Karena kenapa harus tinggal di Pekanbaru? Karena setiap kegiatan itu kan harus di Pekanbaru. Iya. Jadi Dan harus stay di sini. harus stay di sini gitu. Jadi bagi yang mahasiswa luar yang pengen gabung bisa saja, tapi asalkan tinggal di Pekanbaru. Nah, berarti nggak ada hambatan lagi untuk bergabung ya, Ci ya? Sekali. Sudah terbuka lebar. Jadi tunggu apa lagi? Silakan langsung daftarkan diri Anda. Mungkin Bimas langsung daftar Ya, setelah ini langsung daftar kan Ci, pastinya gitu. Nah, Oke, ada terakhir nih pesan-pesan pesan-kesan ya yang tadi udah kita dengar dari Kak Tiara, sekarang dari Bang Zul nih. Apa sih kesan atau pesan untuk pemuda gitu? Yang ingin saya sampaikan untuk kawan-kawan semuanya, sebenarnya pandemi ini bukanlah sebuah hambatan bagi kita untuk berkreativitas. Saya sempat dengar pernyataan seperti ini. Pandemi ini sangat membantu kita dalam percepatan dalam dunia digital. Karena pandemi inilah Indonesia akan cepat menyongsong dunia digital. Itu satu. Terus jangan pernah jadikan alasan pandemi ini untuk tidak berbuat apa-apa. Kita masih bisa berbuat dengan semampunya kita. Contohnya pada kegiatan kami, waktu dulu Sapa Sekolah yang tahun-tahun berikutnya kami membuat dengan skala besar. Karena pandemi kami buat skala spesial COVID. Gitu. Jadi nggak ada alasan lagi kalau untuk kita tidak beraktivitas karena pandemi ini. Jadi janganlah jadikan alasan pandemi ini untuk kita tidak produktif. Nah, Selagi ada niat itu pasti bisa. pasti bisa. Terus kesan saya selama di RMR mungkin pertama awal-awal saya kuliah saya sempat jadi mahasiswa yang kupu-kupu. Kuliah pulang. Jadi karena saya di RMR lagi, saya ikut Relawan Muda Riau. Alhamdulillah saya mulai beransur Untuk lebih produktif, banyak menghabiskan waktu. Satu lagi, jangan pernah sia-siakan masa muda. Masa muda inilah kesempatan kita untuk banyak membuat cerita yang akan bisa kita ceritakan di masa yang akan datang. Waduh, bener sekali. Bro Sista, seperti Bang Zul tadi kan dari mahasiswa kupu-kupu, nah sekarang jadi duta budaya Riau. Iya, bener banget. Itu keren loh. Iya, keren. Dan kutipan terakhir dari kata-kata Bang Zul tadi, jangan sia-siakan waktu kita. Jadikan itulah cerita kita nanti kayak gitu ya. Masa yang akan datang. Setelah ini kita ada apa sih? Ada challenge nih, jadi tanpa berlama-lama lagi mungkin kita langsung aja adain challenge ya. Nah, challenge-nya sendiri kita itu bakal adu kekompakan antara Bang Zul dan Kak Tiara. Nah, nanti akan dikasih pertanyaan dan akan dijawab nanti sama Bang Zul dan Kak Tiara apakah jawabannya itu Sama kompak atau dan enggak, sama gitu. gitu. Nah, Diadu ti. Oke, siap? Siap. Oke, Bayar. siap. oke, siap. Oke Bro Sista, ini dia adu kekompakan. Nah, bareng Bang Zul dan Kak Tiara. Oke Bim? Oke, kita langsung aja ya challenge-nya. Nah bener, Eci ya bakal jawab pertanyaan yang pertama. Nah siap-siap nih, boleh berpunggung-punggungan dulu Kak Tiara dan Bang Zulnya. Nah oke, jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Jadi challenge kali ini adalah adu Kekompakan. kekompakan. Nah, apakah jawaban dari Bang Zul dan Kak Tiara itu sama dan apakah mereka ini kompak gitu kan? Nah tetap saksikan. Oke langsung aja yang pertama ya. Oke, siap Bang? Siap. Oke Kak, siap? Oke. Pertanyaan yang pertama. Horol dong. Apa logo Relawan Muda Riau? Oke. Kita kasih waktu 10 detik. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Oke. Jangan ada yang menulis. Stop. Boleh?
hadap ke depan langsung langsung tampilkan jawabannya ke Bro Sista. Oke. Masih rahasia. Oke. Susun paku. 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 Wow. Jawabannya Benar. Kompak ya. Kompak ya. Kompak ya. Yang pertama masih kompak ya. Memang yang pertama tuh biasanya menentukan yang selanjutnya. Oke, boleh berpunggung-punggungan lagi. Oke, selanjutnya ya, siap-siap. Oke, udah siap? Udah. Oke, dah. Oke. Pertanyaan yang kedua. Tahun berapa Sumpah Pemuda diikrarkan? 10 9 7 6 3 2 1. Oke, stop. Aduh, malu banget. Nih dari pertanyaan yang khusus ke umum ya, Iya nanti ke benar. khusus lagi. Iya ada pertanyaan. Oke. Boleh? Oke. Tunjukkan jawabannya ke Bro 2 Sorry ya kalau 3. salah. 1928. 19. Wih, ini bener. 1928 ya. Keren. Oke, 28 Oktober Dan 19. Masih kompak ya. 28 ya. Alhamdulillah. Benar. Dipertaruhkan. Dan tanggalnya itu tahu nggak Tang- Kak? 28 Oktober. Iya, Iya, benar. 28 Oktober 1900. Harus tahu lah sebagai pemuda. Wih, benar banget. Itu kalau benar. Karena benar jadi bisa membanggakan diri. Iya. Oke. Next kita ke selanjutnya. pertanyaan yang ketiga. Siap-siap ya Kak, Bang. Nah, yang pertanyaan yang ketiga adalah, Kakak nggak kelihatan kan jawabannya? Sebutkan slogan atau moto dari Relawan Muda Riau. 10 9 8 7 6, 5, 4. 3 2 1. Oke, stop. Oke, stop. Boleh? Oke, Tunjukkan jawabannya langsung. Apa tuh? Boleh? Tangguh, Berbati santun. Oke. Wih, berbati. Ada itu ya, kemis- bertelepati ya? Iya, langsung deh. Sun. Chemistry-nya udah dapat. Oke, lanjut ya selanjutnya. ke pertanyaan keempat. Oke, siap-siap. Siap-siap. Berpunggung lagi. Berpunggung lagi. Pertanyaan keempat. Tanggal berapa komunitas relawan muda Riau dibentuk? Nggak. Waduh. 10 9 Harus tahu dong, soalnya Iya. kan anggota dari komunitas ini, jadi harus tahu nih harus sejarah tahu berdirinya gimana. Tadi kan udah dibilang juga sejarahnya. Iya. Nah, jangan sampai lupa nih. Ini kok Oke. kode ya? Habis. Oke, habis. Waktunya udah habis. Udah bagus. Oke, bagus. Udah. Oke, udah habis. Silakan ke depan. Oke. Tereng. 21 Mei. Jadi dia sebenarnya dibentuk 2016 guys, tapi Diresmikan dilantik dan diresmikannya itu tadi 2017. 2017. Berarti Oke. tanggalnya 21 Mei. Mei. Nah, Oke. mungkin Bang Zul agak keliru tadi ya, tapi nggak apa-apa. Enggak Sama apa-apa. benar kok. Ini agak zrrr kayak gitu. Padahal Bang Zul itu loh yang ceritain Iya. sejarahnya tadi. Ini 2 loh, Kak. Oh iya iya. Tapi dihapus. Oke, oke. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang terakhir nih, waduh. Aduh, sejauh ini masih kompak ya. Iya, Masih sejauh ini kompak. masih Kertasnya habis tuh. Selanjutnya adalah dibeli aja. berapa jumlah anggota relawan muda Riau? Nah, berapakah Ayo. jumlahnya? Untuk yang sekarang. Ini tadi belum disebutkan juga ya berapa Iya benar. anggotanya. Dan ternyata di challenge. Ini apa Iya. nih yang ditulis beliau? 1. Oke. Nih, deg-deg nih. Oke, silakan. Udah mulai agak menurun nih. Iya, soalnya ini nggak menentu. Udah ada waktunya udah habis. Udah? Bro. Oke, waktu sudah Berhenti habis. menulis. Menulis. Unlimited. Unlimited. Iya, terbuka untuk semua. Oh, Oke. terbuka untuk semua, berarti intinya sama lah gitu ya. Iya, Dan benar. nggak berpatok ke dalam satu itu kepengurusan gitu. Iya, benar sekali kayak gitu. Kompak kita ya. Satu arti lah. Iya, kayak satu gitu. arti lah, nggak Unlimited apa-apa. dan terbuka untuk semua kayak Bener gitu. Alhamdulillah kompak. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak ya. Biasanya kan setiap komunitas itu ada tagline atau slogan ya gitu Dan ya. udah ditulis juga. Iya, kan tadi ini? udah dituliskan. Boleh dijelaskan ke Bro Sista gimana? diperagakan. Praktekkan iya. Oh, diperagakan. Jadi kalau misalnya kami bilang relawan muda Riau, teman-teman nyambutnya
tangguh, berempati, bersantun. Santun. Oke, boleh kita Boleh. coba ke kamera depan ya. Relawan Muda Riau, tangguh, berempati, santun. Yeay, keren. Allah. Terima kasih. Oke Brosista, tetap saksikan Ngopi Ngobrol Happy di YouTube Suska TV Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa pula komentar siapa yang bakal kita undang di minggu depan. Ngopi Ngobrol Ngobrol Happy. Happy. Yeay.